Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang akan memberikan kita jalan untuk selalu mengamalkan dan melakukan kebajikan. Sekali lagi, betapa beruntungnya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umatan wasaton, umat yang moderat, umat yang selalu dalam bimbingan ilahi untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun, baik kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, teladan kita, yang mari kita senantiasa menjalankan, mengamalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada kali ini yaitu tentang melapangkan jalan kebajikan. Nah, ini penting sekali karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini pada hakikatnya hanya sebuah perjalanan menuju hari akhir. Nah, dalam perjalanan ini kita akan berhadapan dengan begitu banyak aneka bangsa, karakter, suku. Maka yang kita perlu lakukan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu menghadirkan kebaikan kepada siapapun. Di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sejatinya terus memberikan inspirasi, memberikan panduan, memberikan arahan, memberikan kompas bahwa kita diciptakan Allah semata-mata untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama. Maka di dalam hadis disebutkan, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Jadi siapapun, kata Rasulullah, yang membentangkan jalan kebajikan kepada siapapun, maka pahalanya sama dengan pahala yang melakukan kebajikan itu. Nah, ini tentu kita dituntut untuk berlomba-lomba memberikan jalan yang mana setiap dari kita bisa melakukan kebajikan. Maka dalam konteks tertentu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membentangkan jalan kebajikan, menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun kedamaian ini menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah bangsa untuk membangun peradaban. Karena dalam teorinya tidak mungkin peradaban itu dibangun di atas puing-puing konflik, kekerasan, dan kehancuran. Peradaban-peradaban besar termasuk peradaban Islam di masa Rasulullah di Madinah itu bisa dibangun di atas kedamaian. Karena Rasulullah membentuk satu konstitusi, satu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah. Piagam Madinah ini membentangkan jalan bagi kebajikan. Maka kedamaian itu menjadi keniscayaan bagi kita. Nah, menunjukkan jalan kebajikan, membentangkan jalan kebajikan ini menjadi sebuah
tanggung jawab kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita hidup di dunia ini semata-mata agar kebajikan-kebajikan itu tumbuh, sehingga ketika kebajikan itu menjadi suara yang dominan, maka kehidupan akan semakin menyenangkan. Sebaliknya, jika keburukan, kejahatan yang lebih dominan, maka hidup ini akan terasa membosankan, bahkan menyengsarakan kita semua. Disinilah bahwa sebisa mungkin kita memprakondisikan, menciptakan suasana yang kondusif, sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa tumbuh bersama. Maka dalam relasi hubungan antara sesama muslim, antara muslim dengan non-muslim, itu harus dibangun di atas koridor, di atas prinsip kebersamaan dan persahabatan. Kita tidak boleh berburuk sangka, menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Jadi ketika kita selalu berhusnudon, berpikir positif, menebarkan aura persahabatan, maka nanti akan terbangun kebaikan-kebaikan yang sangat masif itu. Maka dalam hadis ini, man dalla ala khairin, barang siapa yang membentangkan jalan kebajikan, maka pahalanya sama dengan pahala yang melakukan kebajikan itu. Karena ketika kebajikan terus tersebar luas, mewarnai kehidupan kita, maka akan tumbuh sosok-sosok yang dalam dirinya tumbuh kesadaran untuk melakukan kebajikan pada orang lain. Misalnya di tengah pandemi COVID-19 ini, karena situasinya di tengah-tengah krisis, maka kita melihat kebajikan-kebajikan itu luar biasa. Jiwa kedermawanan, jiwa kemanusiaan, jiwa membantu orang lain itu tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita, karena jalan kebajikannya dibangun gitu oleh bersama-sama. Maka dari itu, momentum pandemi ini mestinya membukakan mata hati kita, bahwa kita perlu menciptakan suasana di mana kebajikan itu bisa tumbuh, kedermawanan itu bisa tumbuh, kemanusiaan itu bisa tumbuh. Dan kita sadar betul bahwa para pendiri bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara itu artinya membentangkan jalan bagi kebajikan. Bahwa kita sudah mempunyai modal ideologis yang sangat luar biasa. Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa kita, itu artinya kita akan terus bisa tumbuh menjadi negara yang besar. Maka tugas kita sekarang adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari setiap silanya, supaya betul-betul menginspirasi dan mendorong setiap warga bangsa untuk hidup di dalam persahabatan, persaudaraan, toleransi, membangun kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kemudian pada ujungnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sahabat Islam Rama, insya Allah kalau kita betul-betul membentangkan jalan kebajikan ini, insya Allah kita akan memetik buahnya suatu hari nanti. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini. Kita akan lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.